Kalian mau beli Redmi 10? Tunggu dulu, kalian harus lihat 10 hal yang gue rasain saat pakai Redmi 10 selama 1 bulan lebih. Hey guys, selamat datang di Motion Gadget. So, di video kali ini gue akan ngebahas 10 hal yang gue rasain ketika pakai Redmi 10 yang sekarang kayaknya udah hampir 1 bulan lebih. Oke, jadi ada 10 hal yang akan gue share ke kalian, yaitu 5 hal yang bagus-bagus dan 5 hal lagi yang menurut gue kayaknya Redmi 10 ini harus menjadi pertimbangan kalian untuk beli nanti. Oke, kita mulai dari hal yang bagus-bagus dulu. Yang pertama, kita ke desainnya. Ya, Redmi 10 ini adalah salah satu smartphone entry level dengan desain tercantik yang pernah gue punya. Ya, selama ini kan kalau misalnya smartphone entry level tuh ya desainnya ya begitu-begitu aja. Pakai plastik polikarbonat yang terkesan murahan, tapi si Redmi 10 ini berhasil membuat smartphone entry level tuh terasa kayak naik kelas gitu. Kalau misalnya kalian lihat nih di bagian belakangnya, dia punya frame kamera yang menurut gue jadi salah satu nilai jual utama dari si Redmi 10. Kalau misalnya kita pakai kayak gini, orang lihat, ih itu HP apaan? Kok kayak HP Samsung Note gitu ya? Soalnya kan ini bagian belakangnya frame kamera itu ya kelihatannya gede banget, padahal ya kameranya nggak sebanyak itu. Terus juga di bagian belakangnya gue suka desain dari backdrop atau back cover dari si Redmi 10 ini. Ya walaupun masih tetap pakai polikarbonat, tapi seenggaknya nggak kelihatan murahan. Atau mungkin kelihatan norak kayak si Narzo 50A. Kemudian kita masuk ke bagian layarnya. Ya, Redmi 10 ini adalah salah satu smartphone entry level yang mendobrak di segmen entry level. Karena layar si Redmi 10 ini udah punya layar dengan refresh rate 90Hz dan juga resolusi Full HD 1080p. Ya, layar di Redmi 10 ini punya bentang 6,5 inch yang udah pakai resolusi 1080 Full HD Plus dan juga refresh rate 90Hz. Coba cari smartphone entry level mana yang harganya sejutaan dan punya fitur di bagian layar 90Hz, kemudian juga dia punya resolusi Full HD. Coba cari. Jarang kayaknya, malah kayaknya nggak ada smartphone sekarang yang untuk sekarang ya harga sejuta dan dapat fitur yang cukup bejibun kayak di Redmi 10. Kemudian juga di bagian layarnya atau di bagian depannya kita bisa ngelihat kalau si Redmi 10 ini udah meninggalkan yang namanya water drop display. Jadi sekarang dia udah pakai tombol. Jadi ini menggebrak di bagian display dari Redmi 10. Dan biasanya smartphone entry level itu kebanyakan pakai ya layar water drop display. Jadi ya si Redmi 10 adalah salah satu smartphone entry level yang nggak kelihatan kayak entry level banget lah ya. Kemudian selanjutnya di nomor ketiga adalah performanya. Untuk soal performa, Redmi 10 ini nggak usah diragukan lagi karena dia udah pakai Helio G88 dan ini adalah salah satu smartphone global debut pertama di dunia dan juga di Indonesia dengan chipset MediaTek Helio G88. Nah, untuk performa dari si MediaTek Helio G88 ini menurut gue nggak terlalu malu-maluin banget lah ya. Ya, seenggaknya dia bisa main PUBG Mobile, kemudian juga Mobile Legends, COD Mobile dengan smooth. Walaupun dengan settingan yang nggak terlalu tinggi banget. Apalagi kalau misalnya game FF Max, dia ya namanya game Free Fire, dia bisa mentok rata kanan dan juga dia bisa main di 60 frame per second. Ya namanya game FF nggak terlalu berat-berat banget lah ya. Nah, masih di performa, Redmi 10 ini juga punya fitur yang namanya Expandable RAM. Jadi kita bisa menambahkan RAM hingga 2GB di versi 6128. Expandable RAM ini ya virtual RAM, jadi kalian nanti bisa nambahin RAM mulai dari 1GB, jadi kalian bisa dapat RAM 5GB. Sedangkan kalau yang di versi 6128 kalian bisa mendapatkan tambahan RAM 2GB, jadi RAM kalian tuh bisa nambah jadi 8GB. Tapi ingat, ini adalah fitur virtual RAM, jadi ya nggak terlalu signifikan banget lah menurut gue, apalagi di smartphone entry level. Jadi kalian nggak usah terlalu berharap lebih sama smartphone entry level. Ya, seenggaknya ada fitur ini cukup oke. Dan selanjutnya di nomor 4 ada dual stereo speaker. Ya, ini adalah salah satu fitur andalan dari Redmi 10. Dimana nggak semua smartphone entry level punya yang namanya fitur dual stereo speaker. Jadi kita bisa mendengarkan musik atau menonton film atau menonton video lainnya itu dengan stereo speaker, jadi kanan kiri itu ya ada suaranya. Coba cari smartphone entry level di harga si Redmi 10 ini yang punya dua stereo speaker, kayaknya cuma Redmi 10 aja ya. Dan yang terakhir di nomor 5 adalah kameranya. Kamera adalah salah satu nilai jual utama dari si Redmi 10.
Gimana nggak? Redmi 10 ini hadir dengan 4 kamera, di mana kamera utamanya memiliki resolusi besar 50 megapiksel, kemudian ultrawide-nya 8 megapiksel, dan dua kameranya lagi makro dan depth sensor sebesar 2 megapiksel, 2 megapiksel. Kebanyakan smartphone entry level itu ngasih kamera banyak, tapi kameranya itu yang nyala cuma satu. Cuma di Redmi 10 ini ada kamera ultrawide yang seenggaknya ya itu aktif lah ya, daripada 3 kamera atau 4 kamera sisanya kamera AI, kamera black and white, atau mungkin kamera ya gimmick lainnya. Tapi tidak dengan Redmi 10. Ini kameranya ya kalau gue bilang aktif semua, apalagi ada kamera makro yang ya seenggaknya nyala lah ya. Tapi untuk hasilnya gimana? Well, untuk hasilnya menurut gue Redmi 10 ini ya bisa menghasilkan gambar yang lebih baik dibandingkan smartphone entry level lain. Apalagi kalau misalnya kalian nyalain fitur HDR dan juga nyalain fitur AI-nya. Itu bisa membantu membuat si hasil gambar dari Redmi 10 ini bisa lebih baik dibandingkan dengan ya nggak nyalain fitur HDR dan juga fitur AI-nya. Oke, itu adalah 5 hal yang menurut gue ya bagus-bagusnya dari Redmi 10. Dan sekarang gue akan bahas 5 hal yang menurut gue ya harus kalian pertimbangkan lagi sebelum kalian membeli Redmi 10. Yang pertama adalah layarnya. Ya, Redmi 10 ini harusnya menjadi salah satu smartphone entry level terbaik yang pernah ada untuk sekarang ini ya. Dia udah punya layar Full HD, kemudian juga dia punya layar 90Hz, tapi sayangnya dia masih pakai panel IPS ya entry level. Cuma IPS ini menurut gue nggak terlalu gonjreng. Jadi buat kalian yang mencari smartphone entry level dengan layar IPS yang gonjreng, silahkan cari brand lain seperti brand Realme atau mungkin Samsung yang dengan harga yang sama ada yang pakai layar AMOLED. Tapi resolusinya biasalah HD+. Yang kedua adalah pengecasan. Ya, Redmi 10 ini punya baterai gede 5000 mAh, tapi pengecasannya cuma 18 watt, dan 18 wattnya itu ketika gue cas bareng sama si Galaxy M22 gue, itu beda jauh banget, malah lebih cepat di Galaxy M22 dengan casan yang sama 18 watt. Dan untuk pengecasan dari Redmi 10 di boxnya itu ada casan 22,5 watt ya. Cuma ketika gua cas ya si Redmi 10 cuma mampu di 18 watt aja. Jadi ya pengecasan itu bisa menjadi pertimbangan kalian ketika ingin membeli Redmi 10. Ya namanya entry level nggak apa-apa lah ya, 18 watt. Yang ketiga adalah ketika gua ngecas si Redmi 10 ini layarnya tuh kayak ghost touch. Nggak tahu kenapa ya, mungkin karena si Redmi 10 ini dikasih casan 22,5 watt, jadi bikin dia tuh kayak aneh aja gitu. Misalnya mencet yang sebelah sini tiba-tiba keluarnya yang lain gitu. Jadi ketika gua cas Redmi 10 ya Redmi 10 gue kayak gitu. Cuma nggak tahu deh kalau misalnya di Redmi 10 kalian apakah sama. Coba ketik di kolom komentar. Selanjutnya adalah bagian kamera. Ya, Redmi 10 bisa dibilang adalah salah satu smartphone entry level yang punya kamera terbaik untuk saat ini. Dengan 4 kamera dan juga resolusi tinggi, Redmi 10 bisa menghasilkan gambar yang cukup oke di kelas entry level. Tapi sayangnya Redmi 10 ini untuk hasil perekaman videonya nggak terlalu bagus dan juga terlalu oversharpening banget, dan juga dia nggak punya ACE. Ya, dia nggak punya ACE. Kemudian juga untuk hasil perekaman videonya cuma mentok di 1080 di 30 frame per second. Dan nggak bisa sampai 1080 60 frame per second. Terus yang selanjutnya adalah MIUI. Ya, MIUI ini adalah salah satu hal yang harus kalian pertimbangkan ketika kalian membeli Redmi 10. Ya, Redmi 10 itu smartphone entry level. MIUI di smartphone entry level itu banyak sekali iklan. Yang kedua juga ada bug juga nih di Redmi 10 karena ya bagian software kameranya juga waktu itu di bagian kamera depan, terus juga dia iklannya banyak. Tapi di HP gue sih nggak ada iklannya karena waktu gue setting pertama kali gue matiin fitur ads, jadi ya nggak ada iklannya sampai sekarang. Itu sih MIUI menjadi pertimbangan banyak orang ketika kalian membeli si smartphone murahnya dari Xiaomi, karena ya ada iklan dan juga kebanyakan bug juga, dan juga beberapa fitur di Redmi 10 ini di versi RAM 4 GB itu tuh nggak ada atau mungkin disunat, dan di versi RAM 6 GB itu ada. Contohnya kayak dual apps di Redmi 10 dengan RAM 4 GB itu nggak ada fitur yang namanya dual apps dan juga dual space. Jadi ya menjadi pertimbangan kalian kalau misalnya mau beli Redmi 10,
ya kalian harus beli yang versi RAM 6128. Oke, itu adalah 10 hal yang gue rasain ketika gue pakai Redmi 10 selama 1 bulan. Jadi, apakah ada hal yang mungkin kalian rasain juga seperti hal yang bagus atau mungkin hal yang jelek-jeleknya dari Redmi 10 seperti bug, apakah bug software atau bug MIUI-nya atau mungkin bug kameranya? Coba kalian ketik di kolom komentar apa aja yang kalian rasain ketika kalian punya Redmi 10. Dan buat kalian yang belum punya Redmi 10, kalau mau beli silahkan langsung klik link di deskripsi atau mungkin kalian langsung datang ke Xiaomi Store yang ada di mall-mall terdekat kalian. Atau mungkin di Xiaomi Shop juga ada. Dan untuk harga Redmi 10 di versi RAM 4 dan internal storage 64GB itu harganya 1,999 juta untuk online dan 2.099.000 untuk versi offline. Nah, untuk versi yang lebih tinggi yaitu RAM 6 dan internal storage 128GB, kalian bisa beli dengan harga online-nya 2.399 dan harga offline-nya 2.499. So, jadi apakah smartphone satu ini recommended? Ya, untuk harganya menurut gue ini adalah salah satu smartphone yang sangat recommended banget. Jadi kalau misalnya kalian mau punya smartphone entry level yang bisa semuanya, terutama di bagian kamera juga cakep, di bagian layar juga cakep, kemudian di bagian dual stereo speaker juga ada, kalian bisa minang si Redmi 10. Terima kasih telah menonton video ini. Klik tombol like jika kalian suka dengan video kali ini, dan klik tombol dislike jika kalian tidak menyukai video kali ini. Dan jangan lupa untuk tonton video gue di sebelah sini, dan jangan lupa untuk subscribe di sebelah sini. Oke, sekian Duki pamit. Have a nice day. Bye-bye.